Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزكم الله, kepada seluruh yang hadir yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah SWT, dan kepada kaum muslimin yang mendengarkan kajian ini yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka, dan kita bersyukur kepada Allah Ta'ala diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah. Ikhwani fiddin, azakumullah, kita akan lanjutkan kajian kita dari Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita masih membahas tentang nifaq, tentang munafik. Di poin ke-45 dari buku Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Saya sudah jelaskan tentang definisi nifaq, kemudian juga jenis nifaq. Itu ada dua, ada nifaq i'tiqadi dan nifaq amali. Dan saya jelaskan bahwasanya tentang kemunafikan ini Allah sudah sebutkan di banyak surah dari Al-Quran, di surah Al-Baqarah, di surah Ali Imran, di surah An-Nisa, Al-Anfal, At-Taubah, Al-Ahzab, surah Muhammad, surah Al-Fatah, surah Al-Hadid, surah Al-Hasyr, dan surah Al-Munafiqun. Itu yang Allah menyebutkan tentang orang-orang munafik. Yang banyak Allah sebutkan dalam surah At-Taubah dan juga dalam surah Al-Munafiqun tentang khusus orang-orang munafik. Nanti saya akan sebutkan tentang ciri-ciri nifaq. Di sini kita baca dulu dari buku ini. Nifaq ada dua jenis. Kita baca halaman 385. Ini sudah kita baca sedikit, kita ulangi lagi aja. Ya. Jadi nifaq itu ada dua, ada nifaq i'tiqadi dan nifaq amali. Nifaq yang besar di mana pelakunya, jadi nifaq i'tiqadi, nifaq keyakinan ini nifaq yang besar, kemunafikan yang besar, di mana pelakunya menampakkan keislaman tetapi menyembunyikan kekufuran. Jenis nifaq ini menjadikan pelakunya keluar dari agama Islam dan dia berada di kerak neraka, seperti yang Allah sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 145, itu di atas ayatnya, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar
walan tajid lahum nasira. Sungguh orang-orang munafik tempatnya pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu tidak akan mendapatkan seorang penolong pun dari bagi mereka. Allah SWT menyifati para pelaku munafik ini dengan berbagai kejahatan seperti kekufuran, ketiadaan iman, mengolok-olok dan mencaci maki agama dan pemeluknya, serta kecenderungan kepada musuh-musuh untuk bergabung dengan mereka dalam memusuhi agama Islam, dalam memusuhi Islam. Orang-orang munafik jenis ini senantiasa ada pada setiap zaman, lebih-lebih ketika tampak kekuatan Islam dan mereka tidak mampu membendungnya secara lahiriah. Dalam keadaan seperti itu mereka masuk ke dalam agama Islam untuk melakukan tipu daya terhadap agama dan pemeluknya secara sembunyi-sembunyi, juga agar mereka bisa hidup bersama umat Islam dan merasa tenang dalam hal jiwa dan harta benda mereka. Karena itu seorang munafik menampakkan keimanannya kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya dan akhir, tetapi dalam batinnya mereka berlepas diri dari semua itu dan mendustakannya. Nifak jenis ini ada 4 macam, yaitu yang pertama mendustakan Rasulullah SAW atau mendustakan sebagian dari apa yang beliau bawa. Yang kedua membenci Rasulullah SAW atau membenci sebagian apa yang beliau bawa. Yang ketiga merasa gembira dengan kemunduran agama Islam. Yang keempat tidak senang dengan kemenangan Islam. Kemudian pembagian yang kedua, jenis yang kedua yaitu nifak amali, nifak perbuatan, yaitu melakukan sesuatu yang merupakan perbuatan orang-orang munafik, tetapi masih tetap ada iman di dalam hati mereka. Nifak ini tidak mengeluarkan dari agama, tetapi merupakan wasilah atau perantara kepada yang demikian. Pelakunya ada dalam dirinya iman dan nifak. Lalu jika perbuatan nifaknya banyak, maka akan bisa menjadi sebab terjerumusnya dia ke dalam nifak yang sesungguhnya. Berdasarkan sabda Nabi SAW, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan, wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaqi hatta yada'aha. Idza tumina khana, wa idza haddatha kadhaba, wa idza ahada ghadara, wa idza khasama fajara. Ada 4 hal yang jika terdapat pada diri seseorang, maka ia menjadi seorang munafik yang sejati. Dan jika terdapat padanya salah satu dari sifat tersebut, maka ia memiliki satu karakter kemunafikan hingga ia meninggalkannya. Yang pertama, idza tumina khan, apabila dipercaya, diberikan amanah, dia khianat. Wa idza haddatsa kadzaba, jika ia berbicara ia dusta. Wa idza ahada ghadara, jika ia berjanji ia mengingkari janji. Wa idza khasama fajara, jika ia bertengkar ia melewati batas. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Ibnu Hibban, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ahmad dari sahabat Abdullah bin Amr. Antum perhatikan di hadis ini Nabi menyebutkan ada 4 hal yang apabila ada pada diri seorang, maka dia menjadi seorang yang munafik yang sejati. Jika terdapat satu dari sifat tersebut, maka memiliki salah satu karakter kemunafikan. Di sini disebutkan idza tumina khan, apabila diberikan amanah dia khianat. Maka antum perhatikan ini, jangan sampai kita diberikan amanah apa aja bentuknya, apakah kedudukan, apakah jabatan, apakah uang, atau apa aja yang diberikan amanah, jangan khianat. Ketika khianat ini masuk kepada sifat
nifaq, khianat. Jadi seorang itu jangan sampai dia khianat dari apa yang diberikan amanah. Dan kita semuanya sudah diberikan amanah oleh Allah untuk menjalankan agama Islam ini. Allah sudah turunkan agama ini kepada manusia untuk dilaksanakan. Tetapi manusia sangat zalim dan sangat bodoh. Di akhir surah Al-Ahzab Allah sebutkan, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami turunkan amanah ini, yaitu agama ini. Kami tawarkan amanah ini kepada langit, bumi, gunung, tapi mereka tidak mau. Kami tawarkan ini amanah ini. Mereka enggak mau dan mereka takut. Kemudian amanah ini dipikul oleh manusia dan manusia sangat zalim dan manusia sangat bodoh. Ya, amanah tentang agama ini yang berkewajiban kita untuk melaksanakan agama ini. Yang paling inti daripada agama ini adalah tauhid. Agar manusia beribadah hanya kepada Allah dan mereka menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Kemudian melaksanakan perintah-perintah Allah dan perintah Rasulnya dan menjauhkan larangannya. Tetapi manusia ini sangat zalim dan manusia sangat bodoh. Kemudian amanah yang lain yang berkaitan dengan keseharian kita. Antum sebagai kepala rumah tangga punya amanah. Untuk apa? Untuk mendidik mereka di atas Islam dan Sunnah. Wajib itu amanah yang antum wajib laksanakan. Kemudian antum lagi umpamanya sebagai pegawai, ya antum amanah sebagai pegawai. Antum sebagai guru, antum lagi amanah yang antum harus laksanakan. Dan seterusnya seperti itu. Jadi amanah yang dibebankan kepada kita, kita wajib laksanakan dengan baik dan jujur. Kemudian wa idza haddatsa kadzaba. Ini kalau mau dibahas luas ini, berkaitan dengan amanah aja luas. Wa idza haddatsa kadzaba, apabila dia berkata dusta. Kalau dia ngomong mesti dusta. Ini ciri dari nifaq. Dan ini juga banyak kaum muslim yang seperti ini. Suka berbohong. Kemudian ini juga kaitan wa idza ahada ghadara, janji menyalahi janji. Dusta dalam Islam hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Dan Nabi SAW paling tidak suka dengan kebohongan dan paling benci Nabi kepada kebohongan. Maka jangan sampai antum bohong kepada istri, kepada anak juga jangan bohong. Itu harus jujur. Kepada orang lain juga demikian. Kejujuran ini mahal dan Islam menganjurkan kita untuk jujur. Saya sudah sempat bawakan hadis Nabi SAW yang sahih dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Ahmad dan yang lainnya. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bis-sidqi fa inna sidqa yahdi ila al-birr wa innal birra yahdi ila al-jannah wa la yazalu ar-rajulu يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا." Kata Nabi SAW, hendaklah kalian berlaku jujur, berkata benar. Karena jujur dan berkata benar itu akan membawa manusia ke sorga. Karena jujur itu akan membawa kepada kebaikan. Kalau orang jujur mesti akan membawa kepada kebaikan-kebaikan. Dan kebaikan itu akan membawa manusia ke sorga. Dan tetaplah seorang selalu jujur sehingga Allah tulis dia termasuk orang yang jujur. Dan jauhkan dari kamu dari dusta, dari bohong. Karena bohong itu akan membawa kepada kejelekan, keburukan, kejahatan.
Dan keburukan, kejelekan, kejahatan itu akan membawa manusia ke neraka. Dan senantiasa seseorang itu selalu dia dusta, berbohong, maka Allah akan tulis dia termasuk orang yang tukang bohong. Dan Nabi SAW sudah membagi dua di sini. Yang pertama jujur, dan yang kedua bohong. Dan kita disuruh untuk jujur. Dan Nabi seumur hidupnya nggak pernah bohong. Dan seluruh nabi-nabi, seluruh rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam nggak pernah bohong dalam hidupnya. Dia selalu jujur. Itu antum harus ingat tuh. Harus jujur. Dan nggak ada manfaatnya bohong. Nggak ada manfaatnya. Dan bohong itu kata Nabi akan membawa kepada kejelekan, keburukan, kejahatan. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujur yahdi ilan nar. Dan akan membawa manusia ke neraka. Jadi nggak ada manfaatnya. Nggak ada manfaatnya bohong itu. Dan juga bohong itu akan membawa kepada kerusakan hati. Nggak akan tenang orang dengan bohong itu. Nggak ada kenikmatan. Fa inna sidqa tuma'ninatun wal kadhiba ribah, kata Nabi. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, sesungguhnya jujur itu membawa kepada ketenangan, sedangkan bohong itu membawa kepada keraguan-raguan, ketidaktenangan. Dan kalau kita lihat kebanyakan kaum muslimin ini sudah kena penyakit ini. Kalau bicara dusta, kalau janji menyalahi janji, ini sudah kena sifat nifak. Apalagi kalau sudah hubungannya dengan utang piutang, tukang bohong dia. Kalau sudah utang, bohong. Dan ceritanya luar biasa udah. Kalau waktu mau utang, ya Allah, sampai nangis segala udah. Datang nangis, cerita semua susahnya diceritain. Sudah dikasih janji seminggu bayar atau sebulan bayar. Begitu udah sebulan, la salam wala kalam wala khobar wala syai'. Ditanya gimana? Ya, saya nggak ada janji. Benar janji ini. Makanya perlu ditulis tuh. Allah suruh apa? Tulis. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Ayat yang terpanjang dalam surah Al-Baqarah dalam Al-Quran tentang utang piutang. Dan itu rata-rata udah, kalau udah janji bohong semuanya. Kalau ngomong dusta. Dan yang seperti ini bukan orang awam, orang ngaji, dan termasuk ustadznya. Na'udzubillah. Kalau udah utang, waduh susah. Kadang-kadang ditagih lebih galak dia. Ditagih mesti kan dibayar. Enggak, lebih galak dia. Dan terus seperti itu. Itu akan merusak hatinya dia. Dan lama-kelamaan jadi munafik dia. Karena ini sifat nifak. Ketika dia berkata dusta, berjanji, sifat nifak. Dan akan terus seperti itu. Dan itu berbahaya. Maka antum perhatikan tuh yang seperti itu. Dan antum dengan utang itu juga berbahaya. Bukan utang piutang nggak boleh. Ini saya cerita yang sudah berjalan ini. Kaum muslimin banyak, terutama yang ngaji, terutama juga sebagian ustadz. Yang kalau dia utang nggak bayar, itu. Dalam Islam nggak boleh seperti itu. Harus bayar. Antum utang kepada siapa aja? Kepada saudara, kepada murid, kepada guru, kepada teman, tetangga, ya harus bayar. Gitu. Dan saya banyak dapat laporan. Ustaz, ada ustaz datang sama saya minjem nggak bayar. La haula wala quwwata illa billah. Apa antum nggak tega tuh orang yang baru ngaji, baru hijrah, antum pinjam uang sekian banyak antum nggak ganti, berat di hadapan Allah dari kiamat. Dan itu akan merusak kehidupannya dia juga karena bohongnya dia. Nggak boleh dalam Islam. Ini saya ingatkan seperti ini, hati-hati karena itu akan membawa dia kepada rasa tidak aman. La tukhifu anfusakum ba'da amniha, kata Nabi SAW. La tukhifu, jangan kamu nakutkan diri kamu sesudah aman. Dengan apa ya Rasulullah kami memberikan ketakutan sudah aman? Bidain, dengan utang. Kita hidup dengan apa adanya, itu nikmat.
Tapi ketika kita ingin punya ini, sampai minjam utang, itu berat buat kita nanti di hari kiamat. Apa kita jamin umur kita sampai tuh untuk membayar utang-utang itu? Anda perhatikan, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, hidupnya paling nikmat sudah dan paling bahagia hidupnya. Ada beli, nggak ada ya sudah, cukup dengan apa yang ada. Antum lihat Nabi Muhammad SAW hidup dengan apa? Dengan kurma dan air. Kurma dan air. Nggak yang mewah, barang mewah, tidak. Kata sahabat juga, kalau memang dulu terpaksa, memang nggak ada yang harus untuk belanja, untuk makan, nggak ada, ya pinjam. Atau menggadaikan seperti Nabi SAW. Nabi, pemimpin dunia dan akhirat, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, sampai menggadaikan baju besinya kepada siapa? Yahudi. Dan saya sudah berulang-ulang sampaikan di sini. Dan hadisnya sahih dari Bukhari, Muslim, Ahmad dan yang lainnya. Untuk makan, bukan untuk beli barang-barang, bukan, untuk makan. Sampai menggadaikan barangnya. Tapi enggak seperti sekarang. Utang untuk segala macam. Dan kalau udah ditagih marah dia. Antum jual apa yang ada. Jual apa yang ada. Untuk apa? Untuk bayar utang. Supaya kita aman nanti. Sebab ruh kita enggak akan sampai kepada Allah. Kata Nabi, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidaini hatta yuqdhu an. Ruh seorang mukmin tergantung dengan hutangnya sampai dia bayar. Tergantung, enggak diterima oleh ruhnya sampai dia bayar utang itu. Apakah antum masuk orang yang baik atau buruk, tergantung dari utang ini. Sampai orang yang mati syahid, semua dosanya diampun kecuali utang. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yughfaru lisyahidi kullu dhanbin illa ad-dain. Dihapuskan, diampunkan semua dosa orang yang mati kecuali satu, utang. Utang enggak diampunkan. Karena berkaitan dengan hak anak Adam sampai selesai nanti di hari kiamat. Enggak gampang itu. Sampai orang itu mengikhlaskan. Dan antum perhatikan, Nabi SAW tidak mau sholatkan orang yang berutang. Ada orang bunuh diri, Nabi nggak mau sholatkan. Ada orang utang, Nabi nggak sholatkan. Ditanya berapa utangnya? 2 dinar. Enggak, aku nggak mau sholatkan, kalian itu sholat. Sampai Abu Qatadah, ya Rasulullah, saya yang akan bayar. Betul kamu bayar? Betul. Betul kamu bayar? Betul. Saya yang tanggung. Baru Nabi mau sholatkan. Besok ditanya lagi sama Nabi, bagaimana dengan 2 dinar itu? Saya sudah bayarkan Rasulullah SAW. Nabi tagih terus masalah itu. Kamu udah bayar belum utang itu? Berat masalah utang, bukan masalah kecil, besar. Di dunia dan juga nanti di akhirat. Antum mungkin bisa berkelit pada orangnya, berbohong pada orangnya, tapi kan catatan Allah nggak bisa hilang itu. Dari kiamat, berat. Urusan dunia ringan, tapi di akhirat lebih berat lagi nanti. Jadi ini saya ingatkan seperti ini karena udah sering ini. Terutama yang ngaji, juga berapa ustadz berani benar untuk utang sampai ratusan juta. Kok berani utang sama orang sampai sekian banyak itu? Itu kan berat di akhirat nanti. Antum jual aja. Antum gak usah naik mobil, antum jual mobil antum. Untuk apa? Untuk bayar utang. Kalau ratusan juta, kesian orangnya kan. Gitu. Orang juga butuh. Meskipun dia orang kaya, tetap dia butuh kepada uang. Kalau utang wajib dibayar. Hatta antum utang kepada orang miskin, orang kaya, kepada siapa aja, wajib dibayar utang. Hatta kepada orang kafir, wajib kita bayar utang. Itu harus ingat itu. Kemudian juga jangan, saya ulangi lagi. Jadi yang pertama di antara sifat nifaq, berikan amanah, dia khianat, kalau dia berkata dusta, kalau berjanji menyalahi janji. Dan rata-rata kalau orang utang mesti menyalahi janji, rata-rata itu. Maka Nabi di akhir tasyahud berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrami. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrami. Ya Allah, berlindung pada Engkau dari dosa dan utang. Sampai Aisyah bertanya, Rasulullah, kenapa engkau sering berdoa dengan berlindung dari dosa dan utang? Karena orang berutang apabila dia berkata dusta, kalau janji menyalahi janji, kata Rasulullah SAW. Kalau orang utang seperti itu, rata-rata udah.
bohong. Kalau orang utang itu mestinya bohong. Yang kedua, menyalahi janji dia. Kemudian sifat yang keempat, yaitu wa idza khasama fajara. Kalau dia bertengkar mesti melewati batas. Ya, bukan adu mulut lagi, kadang-kadang juga dengan pukulan segala macam. Kalau orang munafik itu, dia melewati batas, baik lisannya maupun juga gerak anggota tubuhnya melalui kepada orang lain. Zalim dia. Kemudian terkadang pada diri seorang hamba terkumpul kebiasaan-kebiasaan baik dan kebiasaan-kebiasaan buruk, perbuatan iman dan perbuatan kufur dan nifak. Karena itu ia mendapatkan pahala dan siksa sesuai konsekuensi dari apa yang telah ia lakukan. Seperti malas dalam melakukan sholat berjamaah di masjid. Ini sifat nifak. Inilah sifat orang-orang munafik. Di buku Sebaik-baik Amal Sholat saya bawakan tentang penjelasan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu dalam hadis yang panjang, beliau menjelaskan kata beliau begini. Hadis ini sahih. Artinya riwayat Muslim, Abu Dawud dan Nasa'i. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, man sarrahu ay yalqallaha ghadan musliman falyuhafidh ala haula'i as-salawati haitsu yunada bihin fa inna Allah syara'a li nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam sunanal huda wa innahunna min sunanil huda walau annakum sallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallifu fi baitihi la taraktum sunnata nabiyyikum walau taraktum sunnata nabiyyikum la dhalaltum وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an wa arda, barang siapa yang senang bertemu dengan Allah di hari kiamat kelak dalam keadaan muslim, hendaklah ia menjaga salat 5 waktu dimanapun ia diseru padanya, artinya kumandangkan adzan padanya. Sungguh Allah telah mensyariatkan kepada Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam sunnah-sunnah yang merupakan petunjuk, dan salat 5 waktu termasuk sunnah-sunnah yang merupakan petunjuk. Seandainya kalian salat di rumah kalian sebagaimana orang yang tertinggal dari salat ini dia salat di rumahnya, dia tidak salat berjamaah di masjid, niscaya kalian akan meninggalkan sunnah Nabi kalian. Seandainya kalian meninggalkan sunnah Nabi kalian, niscaya kalian akan sesat. Arti kalau kalian sholat di rumah, enggak sholat di masjid, kalian pasti akan sesat. Tidaklah seorang bersuci dengan baik, kemudian ia menuju salah satu masjid yang ada, melainkan Allah menulis kebaikan baginya dari setiap langkah kakinya, dan dengannya Allah mengangkat derajatnya dan menghapuskan kesalahannya. Dan saya melihat pada zaman kami, zaman para sahabat radhiyallahu majma'in, tidak ada yang meninggalkan sholat berjamaah kecuali orang munafik. Di zaman kami, zaman para sahabat, tidak ada yang meninggalkan sholat berjamaah kecuali orang munafik yang telah diketahui kemunafikannya. Sungguh dahulu seorang dari kami harus dipapah, artinya digotong di antara 2 orang hingga diberdirikan di shaf barisan sholat yang ada. Ini sahih riwayat Muslim dalam Kitabul Masajid wa Mawadhi'is Shalah, bab salatul jamaah min sunatil huda, min sunan huda, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i. Arti tegas di sini sahabat Ibnu Mas'ud dan juga Ibnu Mas'ud radhiyallahu termasuk dari ulamanya sahabat. Dan kita dianjurkan
untuk membaca Al-Quran seperti bacaan Al-Qurannya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Iqra' ala qiraati Ummi Abdin, maksudnya Abdullah bin Mas'ud. Dan Abdullah bin Mas'ud dikenal oleh para sahabat, ma'ruf sebagai ulama sahabat yang bertanya kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dan Ibnu Mas'ud menyampaikan kepada para sahabat yang lain ini, depan para sahabat yang lain radhiyallahu ajma'in, bahwa orang yang meninggalkan salat berjamaah orang munafik. Enggak ada seorang sahabat yang bantah ini. Dan memang demikian di zaman Nabi SAW. Yang meninggalkan salat berjamaah orang munafik. Jadi hati-hati itu. Orang-orang yang terbiasa meninggalkan salat berjamaah, hati-hati. Karena itu udah ada nifak di dalam hatinya. Udah ada nifak. Dan Ibnu Mas'ud mengatakan jelas, ma'lumun nifak, kemunafikan yang jelas tuh orang yang meninggalkan salat berjamaah. Karena salat berjamaah wajib dengan nas Al-Quran dan juga hadis Nabi yang sahih. Salat berjamaah hukumnya wajib di masjid. Dan ini bagi laki-laki, berlaku bagi laki-laki. Ketika dia meninggalkan salat berjamaah, maka dia telah terkena sifat munafik. Kemudian selanjutnya, sifat nifak adalah sesuatu yang buruk dan sangat berbahaya, sehingga para sahabat begitu sangat takutnya kalau dirinya terjerumus ke dalam nifak. Ibnu Abi Mulaikah berkata, aku bertemu dengan 30 sahabat Rasulullah SAW. Mereka semua takut kalau ada nifak dalam dirinya. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi antum perhatikan para sahabat takut itu. Sampai Umar radhiyallahu anhu bertanya kepada Hudzaifah, apakah Rasul menyebutkan aku termasuk orang munafik? Tidak. Artinya sangat hati-hati sahabat, meskipun mereka sudah dijamin masuk surga, tetap masih takut kepada nifak. Kalau sekarang kaum muslimin nggak takut dengan sifat-sifat nifak itu, meskipun sudah melekat pada dirinya. Justru dia harus berusaha bagaimana menghindar dari sifat itu dan bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Ya seperti tadi, kalau diberikan amanah, khianat, kalau berkata dusta, janji, itu taubat kepada Allah. Karena itu semua dosa-dosa besar yang wajib ditaubat kepada Allah Taala dan jangan mengulangi lagi. Kemudian selanjutnya, perbedaan antara nifak besar dan nifak kecil. Nifak besar mengeluarkan pelakunya dari agama, sedangkan nifak kecil tidak mengeluarkan dari agama. Artinya nifak yang besar, i'tiqad, yang dia mendustakan sabda Nabi, dia mendustakan Al-Quran, atau membenci Rasulullah dan membenci apa yang dibawa Rasulullah. Ini nifak besar, nifak i'tiqad. Itu keluar dari, atau dia mengejek agama Islam, memperolok-olok agama Islam, memperolok-olok orang yang melaksanakan sunnah-sunnah Nabi SAW dengan i'tiqad. Ini mengeluarkan dari agama Islam. Sedangkan nifak kecil tidak mengeluarkan dari agama, seperti tadi berkata dusta, menyalahi janji dan segala macam, tidak keluar dari agama Islam, tetap dia muslim. Cuma dia kena sifat apa? Sifat nifak. Atau dia nggak sholat berjamaah, kena sifat nifak dia. Kemudian yang kedua, nifak besar adalah berbedanya yang lahir dengan yang batin dalam hal keyakinan. Sedangkan nifak kecil adalah berbedanya yang lahir dengan yang batin dalam hal perbuatan, bukan dalam hal keyakinan. Jadi kalau nifak besar itu dia keyakinan, i'tiqad tentang mendustakan Al-Quran, mendustakan hadis-hadis Nabi SAW, didustakan. Ini nifak i'tiqad. Dan dia benci kepada sunnah-sunnah Nabi SAW. Memang dari keyakinannya dia benci. I'tiqad. Adapun nifak kecil itu tidak demikian. Artinya bukan keyakinan, memang dia berbuat demikian bukan karena keyakinan. Ya karena kejahilan, karena kebodohan, karena kelalaian. Tidak mengeluarkan dia dari Islam. Tapi bisa jadi nanti kelama-kelamaan bisa jadi nifak i'tiqad. Kan sedikit demi sedikit itu godaan dari syaitan. Yang ketiga, nifak besar tidak terjadi dari seorang mukmin
Sedangkan nifak kecil bisa terjadi dari seorang mukmin. Yang tadi seperti berkata dusta, kalau janji menyalahi janji, diberikan amanah khianat, itu bisa terjadi pada orang mukmin. Yang keempat, pada umumnya para pelaku nifak besar tidak bertaubat. Umumnya enggak bertaubat. Seandainya pun bertaubat, maka ada perbedaan pendapat tentang diterima taubatnya di hadapan hakim. Artinya diterima atau tidak di hadapan hakim. Lain halnya dengan nifak kecil, pelakunya terkadang bertaubat kepada Allah sehingga Allah menerima taubatnya. Dan ini dibahas oleh para ulama tentang orang-orang munafik yang besar ini, apakah diterima taubatnya atau tidak. Gitu. Sebagian ulama menyebutkan kalau dia taubat dengan taubat yang ikhlas, jujur, akan diterima. Sebab dikaitkan dengan taubat seperti Allah sebutkan di dalam surah An-Nisa. Setelah Allah menyebutkan tentang ancaman mereka itu di kerak neraka, Allah kemudian menyebutkan tentang taubat mereka. Menyebutkan ada taubatnya. Antum lihat di surah An-Nisa di ayat 145, 146. Surah An-Nisa. Setelah Allah menyebutkan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajid al-nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik tempatnya di kerak neraka yang paling bawah, dan engkau enggak akan mendapati mereka penolong. Kemudian Allah sebutkan illal ladzina tabu wa aslahu wa'tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillahi fa ulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tilahul mu'minina ajran 'azima. Kecuali yang taubat, artinya Allah masih menyebutkan masih bisa diterima taubatnya mereka. Kalau mereka mau bertobat, kecuali orang yang bertobat dan memperbaiki, dan mereka berpegang teguh dengan tali Allah, dan mereka mengikhlaskan agamanya karena Allah. Mereka jauhkan syirik yang besar maupun syirik yang kecil, dijauhkan oleh mereka. Maka mereka bersama kaum mukminin, dan Allah akan memberikan kepada kaum mukminin ganjaran yang besar. Jadi sini Allah menyebutkan bahwa orang munafik bisa diterima taubatnya kalau dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mereka bertaubat akan diterima taubatnya. Tapi taubatnya harus dengan taubat yang jujur, taubat yang benar, seperti yang Allah sebutkan dalam surah At-Tahrim ayat 8 yang tadi dibaca oleh Imam, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai yang beriman, taubatlah dengan taubat yang nasuh, taubat yang benar, taubat yang jujur, taubat yang tidak mengulangi dosa lagi. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang orang munafik, summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Mereka itu tuli, bisu dan buta sehingga mereka tidak dapat kembali. Artinya kemungkinannya sangat kecil mereka untuk bertaubat, orang-orang munafik itu. Maka Allah sebutkan la yarji'un, enggak kembali mereka, tetap dengan kenifakannya sampai mati. Dan itu banyak seperti itu dari zaman Nabi SAW, sahabat, tabi'in sampai sekarang. Tokoh-tokohnya yang enggak taubat sampai akhir hayatnya. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Mereka itu tuli, enggak mau dengar sudah omongan orang, nasihat orang enggak mau dengar. Al-Quran mereka enggak mau dengar. Mereka bisu dan mereka buta dalam melihat kebenaran, sehingga mereka tidak dapat kembali. Dan Allah juga berfirman dalam surah At-Taubah ayat 126, awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin maratan aw marataini thumma la yatubuna wa la hum yadhakkarun. Dan tidak mereka orang-orang munafik memperhatikan bahwa mereka diuji sekali atau dua kali setiap tahun, namun mereka tidak juga bertaubat dan tidak pula mengambil pelajaran. Kalau seorang munafik i'tiqadi mati mereka, maka kaum muslimin tidak boleh mensolatkan jenazahnya. Ini tokoh munafik gitu. Dia jelas orang munafik, enggak boleh solatkan. Tidak boleh. Dasarnya firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 84.
ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبري إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. Ini ayatnya untuk melihat di buku ini. Ini untuk cetakan yang ke-16 ya. Dan seterusnya ini ada ayat ini. Yang sebelumnya belum ada. Ya. Jadi seorang munafik i'tiqadi kalau dia mati, dia meninggal dunia, maka kaum muslimin tidak boleh mensolatkan jenazahnya. Kalau memang orang sudah tahu bahwa dia munafik dan tokoh munafik dan benci kepada Islam, dan setiap hari perkataannya itu tidak senang kepada Islam, orang sudah tahu tentang dia, dan juga dari tulisan-tulisannya dia membenci Islam, maka kalau dia mati nggak boleh disolatkan. Wala tusalli ala hadin minhum mata abada wala taqum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Dan janganlah kamu Muhammad melaksanakan salat untuk orang yang mati di antara mereka, yaitu orang munafik, selama-lamanya. Dan janganlah engkau berdiri mendoakan di atas kuburnya, sesungguhnya mereka ingkar kepada Allah dan Rasulnya dan mereka mati dalam keadaan fasik. Jadi disebutkan bahwa nggak boleh menyolatkan orang-orang yang udah jelas-jelas dia munafik. Taunya munafik ya dari perkataannya, dari tulisannya, dan kebencian dia kepada Islam. Saya akan sebutkan penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Madarijus Salikin di juz yang pertama. Enggak semua saya baca karena panjang Imam Ibnu Qayyim rahimahullah membahas tentang nifaq dalam kitabnya Madarijus Salikin di juz yang pertama. Jadi setelah beliau berbicara tentang masalah taubat, panjang lebar bicara taubat, kemudian bicara soal kufur, tentang kekufuran, kemudian beliau bicara soal masalah nifaq setelah itu. Kata beliau, wa amman nifaqu fadda'ul 'udalul batinu alladhi yakunu ar-rajulu mumtari'an minhu wa huwa la yash'ur fa innahu amrun khafiyyun 'ala an-nasi wa kathiran ma yakhfa 'ala man talabbasa bihi fayaz'umu annahu muslihun wa huwa mufsid. Nifaq ini penyakit yang kronis, penyakit yang berbahaya, yang tersembunyi, yang terkadang seorang itu ada penyakit ini, dia tidak sadar, dan ini perkara yang tersembunyi atas manusia, dan kebanyakannya orang yang terkena penyakit ini dia menyangka bahwa dia muslih, memperbaiki, padahal dia mufsid, merusak. Dan orang munafik merusak, seperti yang Allah sebutkan di awal-awal surah Al-Baqarah, bahwa mereka merusak. Dan Allah menyebutkan ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun, walakin la yash'urun. Mereka adalah pada akhirnya orang-orang yang merusak di muka bumi ini, tetapi mereka tidak sadar. Dan kata beliau, wa huwa nau'ani, nifaq itu ada dua, akbaru wa asgharu. Ada nifaq besar, ada nifaq kecil. Fal akbaru yujibul khuluda fin nari fi darkiha al-asfal wa huwa an yudhira lil muslimina imanahu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi min akhir wa huwa fil batini munsalikhun min dhalika kulli mukadzibun bihi la yu'minu bi anna Allah takallama bi kalamin anzalahu ala basharin ja'alahu rasulan lin-nasi yahdihim bi idhnihi wa yunziruhum ba'sahu wa yukhawwifuhum iqabahu. Yang besar, nifaq yang besar itu mewajibkan orangnya itu kekal dalam neraka selama-lamanya, dikerak neraka selama-lamanya. Munafik yang besar itu, yaitu dia menampakkan kepada orang Islam imannya kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, dan hari akhir, tapi dia pada akhirnya batinnya itu lepas dari semuanya itu dan mendustakan, dan dia tidak beriman bahwa Allah berbicara dengan
perkataan yang Allah turunkan kepada manusia, yang Allah jadikan dia sebagai utusan bagi manusia. Artinya Allah turunkan Al-Quran ini kepada manusia, ditolak oleh dia. Dia nggak percaya. Dia katakan Al-Quran ini ciptaan, makhluk, bukan kalamullah, bukan sifat Allah. Jadi mereka dustakan Al-Quran, yang orang mendapatkan petunjuk dengan izin Allah dan diancam dengan siksanya, dan juga diberikan ketakutan dengan siksanya, siksa Allah. Tapi mereka tidak percaya dengan Al-Quran itu, maka mereka tolak Al-Quran. Atau seandainya pun dia pakai Al-Quran untuk menggugat gitu, Al-Quran, itu orang-orang munafikin. Dan Allah telah sebutkan mereka dengan jelas. Kata Ibnu Qayyim, Allah sebutkan di awal-awal surah Al-Baqarah. Kata beliau, di surah Al-Baqarah Allah sebutkan tentang orang-orang mukmin, orang-orang kafir dan munafikin. Allah sebutkan tentang orang-orang mukmin 4 ayat. Fa dzakara fil mu'minin 4 ayat. Allah sebutkan orang mukmin 4 ayat di surah Al-Baqarah di awal-awal. Tentang orang kafir ayatain, 2 ayat tentang orang kafir. Tentang munafik, wa fil munafiqina 13 ayatan. Untuk orang munafik Allah sebutkan 13 ayat. Antum lihat di surah Al-Baqarah, 13 ayat tentang orang munafik. Dan mereka ini sebagai bala, cobaan, ujian untuk kaum muslimin. Bala ini. Dan setiap zaman ada. Setiap zaman itu ada. Dan mereka itu terus memusuhi Islam dan kaum muslimin. Selalu yang jadi sasaran mereka Islam. Yang dituduh mereka Islam. Ya. Fundamentalis, radikal, teroris, itu dari mereka. Dari mereka semua, dari orang-orang munafikin. Ya tentunya mereka menghamba kepada siapa? Mereka menjadi hambanya orang-orang kafir. Sebagian mereka dibayar oleh orang kafir untuk merusak Islam. Dan mereka bikin perkumpulan-perkumpulan untuk merusak Islam. Maka kata Ibnu Qayyim, fala yazalu islamu wa alu minhum fi mihnatin wa baliyah. Artinya Islam ini dan juga kaum muslimin terus mendapatkan cobaan, ujian, fitnah dari mereka. Orang-orang munafikin selalu ada itu. Dan mereka nggak pernah berhenti untuk merusak agama Islam. Dan mereka berusaha untuk memadamkan cahaya Allah dengan lisan mereka. Tapi Allah tetap menyempurnakan cahayanya. Yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Dalam surah As-Saff ayat 8, mereka berusaha untuk memadamkan cahaya Allah dengan lisan-lisan mereka. Maka enggak berhenti itu lisan mereka, memojokkan Islam, menyudutkan Islam, menghina Islam, menghina sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Terus enggak pernah berhenti lisannya mereka dan juga tulisannya. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah akan tetap menyempurnakan cahaya agama ini meskipun orang kafir enggak suka. Kemudian di antara cirinya disebutkan oleh Ibnu Qayyim banyak ini. Di antaranya yang pertama, ittafaqu ala mufaraqatil wahyi. Fahum ala tarkil ihtida'i bihi mujtami'un. Artinya yang pertama, mereka ini yang saya sebutkan pertama ini dari saya. Panjang Ibnu Qayyim, kan saya sebut poin-poinnya aja beberapa. Mereka ini sepakat untuk apa? Meninggalkan wahyu. Dan mereka sepakat juga untuk meninggalkan hidayah, petunjuk dari Al-Quran. Karena Al-Quran kitab petunjuk. Mereka selalu mengotak-atik Al-Quran. Ya. Istilah mereka apa? Merevisi ajaran Islam. Merevisi Al-Quran, bayangkan antum. Al-Quran mau direvisi oleh mereka karena ini gak cocok, ini cocok, ini gak sesuai pada zamannya, dan segala macam sudah.
omongan mereka itu jahat mereka, luar biasa kejahatannya. Yang tampak di mulut mereka itu betul-betul jahat, yang disembunyikan lebih jahat lagi. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, antum perhatikan, ini mereka ini betul-betul jahatnya luar biasa. Di surah Ali Imran antum lihat, di surah Ali Imran ketika Allah menyebutkan tentang orang-orang munafik, kita nggak boleh menjadikan mereka sebagai teman, sahabat karib dengan mereka selama-lamanya, nggak boleh. Dalam surah Ali Imran ayat 118, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunukum khabala waddu ma anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun. Wahai orang beriman, janganlah kamu menjadikan sahabat dekat itu selain dari kamu, yang mereka tidak memperhatikan urusan kamu dan selalu menyusahkan kamu, menyusahkan orang munafik. Dan sungguh telah tampak permusuhan dari mulut-mulut mereka. Mereka ini kalau bicara, ceramah, ngomong, mesti menyudutkan Islam. Qad badatul baghdha min afwahim, telah tampak permusuhan dari mulut mereka. Wa ma tukhfi suduruhum akbar, dan apa yang disembunyikan di hati mereka lebih besar lagi permusuhannya kepada Islam. Qad bayyana lakumul ayat, dan sungguh kami telah jelaskan kepada kalian tentang ayat-ayat. In kuntum ta'qilun, jika kalian berfikir. Jadi enggak boleh jadikan mereka sebagai teman selama-lamanya, enggak boleh. Enggak boleh jadikan sahabat selama-lamanya. Dan apa yang keluar dari lisannya itu racun dan berbahaya. Perkataannya macam-macam sudah. Enggak percaya tentang Allah di atas arsy, enggak percaya sampai dikatakan enggak ada ayat tentang adanya Allah. Enggak ada. Padahal kalau Allah yang menciptakan, masa Allah enggak ada? Anak kecil juga ditanya juga mengatakan Allah itu ada di langit. Kalau Allah yang menciptakan, berarti Allah ada jelas. Enggak ada ayat. Kemudian Al-Quran dan Islam tidak sempurna. Terus seperti itu mereka, enggak pernah berhenti udah. Menyudutkan Islam dan kaum muslimin, bahwa orang-orang kita wajib hati-hati kepada mereka, orang-orang yang melaksanakan sunnah, mereka itu pintu gerbangnya teroris dan segala macam sudah. Kalimat-kalimatnya menyakitkan hati kaum muslimin. Apa yang keluar dari mulut mereka itu betul-betul jahat dan kejam, permusuhan kepada Islam dan kaum muslimin. Tapi yang disembunyikan dari hati lebih besar lagi, karena mereka munafik, i'tiqadi, yang mereka benci kepada Islam. Dan mereka meninggalkan wahyu. Maka Allah sebutkan, fataqatta'u amrahum bainahum zubura kullu hizbin bima ladayhim farihun. Maka urusan mereka itu bercerai-berai di antara mereka, dan setiap golongan bergembira dengan apa yang ada pada mereka. Kemudian mereka menjadikan Al-Quran sebagai barang yang enggak dipedulikan oleh mereka. Ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura, dalam surah Al-Furqan. Kalau yang tadi dalam surah Al-Mu'minun. Kemudian juga di antara ciri mereka itu, a'addu lidaf'iha asnafal udad wa durubal qawanin. Artinya mereka telah mempersiapkan untuk menolak wahyu ini, nas-nas Al-Quran dan Sunnah ini, dengan berbagai macam persiapan dan juga berbagai macam undang-undang atau istilah kita kaidah-kaidah mereka bikin untuk menolak Al-Quran, untuk menolak wahyu. Yang jelas-jelas wahyu ini adalah membawa kepada keyakinan, wahyu ini jelas membawa kepada kebenaran, tapi mereka tolak semuanya dengan kaidah-kaidah yang rusak. Bahkan semua jejak salaf itu mereka tinggalkan. Kata Ibnu Qayyim, kalau orang-orang jahiliyah itu mengatakan bahwa
hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Cukup kami agama ini yang kami dapati dari apa? Dari nenek moyang kami. Kalau mereka ucapannya kata Ibnu Qayyim, qalu, mereka berkata, hasbuna ma wajadna alaihi khalafana minal mutaakhirin. Artinya mereka nggak mau pakai salaf, nggak mau. Salaf nggak mau ditinggalkan oleh mereka. Sahabat, tabi'in, mereka nggak mau pakai. Tapi mereka katakan cukup yang kami dapati dari orang-orang belakangan yang meninggalkan. Jadi mereka berpegang kepada apa? Dari khalaf, orang-orang yang belakangan, kata Ibnu Qayyim ini, rahimahullah. Bahkan kata mereka ini, kata orang-orang munafikin, fa innahum a'lamu biha minas salafil madhin. Mereka itu lebih tahu dari salaf. Orang-orang mutakhirin itu lebih tahu dari salaf. Kemudian mereka seperti perkataan mereka bahwa khalaf itu apa? A'lam wa ahkam. Kalau untuk salaf aslam, tapi enggak disebutkan oleh mereka a'lam wa ahkam. Jadi mereka ini mengatakan bahwa mereka itu a'lam, lebih tahu. Dari siapa? Dari salaf. Padahal salaf yang lebih tahu. Salaf itu aslam wa a'lam wa ahkam. Gitu. Dia lebih tahu, lebih selamat dan lebih bijaksana. Tapi mereka demikian, mengatakan bahwa mereka itu adalah yang lebih tahu. Itu jahatnya orang-orang munafikin, dan bikin kaidah-kaidah untuk menolak ajaran yang benar. Mereka mengatakan bahwa tariqah al-mutaakhirin a'lam wa ahkam. Kemudian tariqatus salaf al-madin ajhal walakinnaha aslam. Kata mereka begitu. Kata mereka bahwa jalannya orang-orang mutakhirin lebih tahu, lebih bijaksana, tapi jalannya salaf yang terdahulu itu ajhal, lebih bodoh, tetapi selamat. Ini semua kaidah yang mereka bikin untuk menyesatkan kaum muslimin. Yang sudah jelas dijelaskan oleh para ulama bahwa salaf itu a'lam, aslam wa ahkam. Bahwa salaf itu alam, lebih tahu dari semua manusia. Aslam lebih selamat, dan ahkam bijaksana. Kemudian yang ketiga, mereka ini labisu thiyaba ahlil iman ala. Mereka memakai pakaian ahlul iman. Artinya dalam perkataan, perbuatannya. Padahal hati mereka apa? Hati mereka sesat. Jadi labisu thiyaba ahlil iman ala qulubi ahli zayq wal khusran. Kalau zahirnya mereka seperti zahirnya orang-orang Islam, tapi batinnya mereka itu condong kepada orang-orang kafir. Lisan mereka seperti kaum muslimin, tapi hati mereka memerangi Islam. Dan Allah mengatakan wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Di antara manusia mengatakan kami beriman kepada Allah dan akhir, pada katanya mereka tidak beriman. Yang keempat, ra'su malihim al-khadi'atu wal makr wa bidha'atuhum al-kadhibu wal khatr. Artinya pokok modal mereka itu tipu daya. Mereka tipu daya dan mengadakan makar. Itu modalnya mereka, terus nggak pernah berhenti. Dan barang dagangan mereka adalah dusta. Mereka dusta, mereka bohong, dan juga mereka sombong. Dan Allah sebutkan di surah Al-Baqarah, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka menipu Allah dan orang beriman, dan mereka tidak menipu kecuali diri mereka sendiri, dan mereka tidak sadar. Kemudian kata Ibnu Qayyim, penyakit syubhat dan syahwat itu telah merusak hati mereka.
Di mereka ini orang yang sakit. Qad nahakat amradul syubuhat wa syahwat qulubahum fa ahlakatha. Bahwa penyakit syubhat dan syahwat telah merusak hati mereka dan juga membinasakan mereka. Wa ghalabatil qusudus sayyi'atu ala iradatihim wa niyyatihim fa afsadatha. Bahwa niat mereka yang jelek dan keinginan mereka dan niat mereka telah merusak mereka. Artinya semua niat mereka, hati mereka telah membawa mereka kepada kebinasaan. Dan orang-orang yang pintar, al-atibba, artinya dokter-dokter nggak mampu mengobati mereka. Allah sebutkan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Dalam surah Al-Baqarah ayat 10. Di hati mereka ada penyakit, Allah tambahkan penyakit mereka. Terus, jadi orang munafik ini nggak pernah berhenti, sakitnya tambah dan terus membenci Islam. Bagi mereka azab yang pedih dengan sebab mereka berdusta. Kemudian yang keenam, menurut mereka yang perhatikan, kita masih yang kelima, bahwa karena hati mereka rusak, berarti kalau udah hatinya rusak, pendengaran mereka rusak, penglihatan mereka rusak, akal mereka rusak, dan juga mereka berusaha untuk mengadakan kerusakan di muka bumi ini. Maka di ayat 11 dan 12-nya Allah sebutkan di surah Al-Baqarah, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu inna ma nahnu muslihun ala innahum mufsiduna walakin la yash'urun. Apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi, mereka katakan kami berbuat kebaikan, memperbaiki. Ketahuilah sungguhnya mereka membuat kerusakan tapi mereka tidak sadar. Kerusakan yang terbesar ya kesyirikan. Kerusakan yang terbesar mereka tidak berhukum dengan Quran dan Sunnah. Itu kerusakan yang terbesar. Ya, mereka membuat kerusakan. Kemudian yang keenam, kata mereka, Ibnu Qayyim mengatakan tentang mereka, al-mutamassiku 'indahum bil kitab was sunnah sahibu dhawahir. Orang yang berpegang menurut mereka pada Al-Quran Sunnah inilah orang-orang yang dhawahir, mereka zahirnya nas saja, zahiri, gitu. Mereka sebutkan zahiri, dianggap zahiri, sehingga kalau berkaitan dengan masalah asma wa sifat dianggap kita oleh mereka apa? Mujassim, musyabbih, artinya menyamakan Allah dengan makhluk karena zahirnya nas. Kita menetapkan nama-nama sifat Allah sesuai dengan nas, kita wajib menetapkan sifat itu. Tapi kata mereka, ketika kita menetapkan itu, kita ini adalah orang-orang yang zahirnya aja. Kita mujassim, menyamakan Allah dengan makhluk. Enggak, kita enggak menyamakan Allah dengan makhluk, sesuai dengan nas. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Allah enggak sama dengan sesuatu dari makhluknya. Dan Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat. Ketika kita menetapkan bahwa Allah punya wajah, punya tangan, Allah bersemayam di atas arsy, kita enggak samakan dengan makhluk. Kita menetapkan Allah sesuai dengan apa yang Allah tetapkan dalam Al-Quran, yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW dalam sunnahnya yang sahih. Tapi kita tidak menyamakan Allah dengan makhluk. Mereka juga ketika mengatakan bahwa orang yang berpegang teguh pada Quran Sunnah itu sahibul dhawahir, mereka juga mengatakan berkaitan dengan Quran. Apa kata mereka? Kita ini dengan Quran, kita ini hanya berpegang kepada tekstual. Gitu. Kalau mereka kontekstual, kita ini dianggap hanya teksnya aja, zahirnya aja. Kalau mereka lebih luas, lebih dalam lagi, kata mereka. Padahal itu adalah sesat. 1000 kali sesatnya, bahkan lebih dari itu sesat mereka. Bahkan kata mereka, orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi, kata mereka ini, wa ahlul ittiba' indahum sufaha. Orang yang mengikuti sunnah Nabi, kata mereka apa?
bodoh, orang-orang bodoh, safi. Kata mereka ini, semakin panjang jenggotnya semakin goblok. Itu kata mereka. Itu. Kata mereka. Jadi Allah sudah sebutkan itu dalam Al-Quran. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Dalam surah Al-Baqarah ayat 13. Jadi apabila dikatakan mereka berimanlah kepada Allah sebagaimana manusia itu para sahabat beriman, mereka katakan, apakah kami akan beriman sebagaimana orang-orang yang bodoh beriman? Ketahuilah sungguhnya mereka orang bodoh. Allah menyebutkan bahwa mereka ini orang-orang yang bodoh, orang-orang yang goblok mereka ini. Tapi mereka tidak mengetahui. Ini nas Al-Quran. Jadi orang yang berpegang kepada sunnah Nabi dianggap oleh mereka bodoh. Dianggap oleh mereka. Yang ketujuh, kata Ibnu Qayyim tentang mereka, likulli minhum wajhan, wajhun yalqa bihi al-mu'minin wa wajhun yanqalibu bihi ila ikhwanihi minal mulhidin. Mereka ini punya dua wajah, bermuka dua, wajah yang mereka bertemu dengan kaum mukminin dan wajah yang mereka kembali kepada teman-temannya dari orang-orang yang ateis, orang-orang munafik. Walau lisanan, dan mereka juga punya dua lisan. Ahaduhuma yaqbaluhu bi zahiri al-muslimun wal akhar yutarjimu bihi an sirrihi al-maknun. Mereka punya dua lisan. Yang satunya diterima oleh kaum muslimin karena zahirnya dia mengatakan beriman, zahirnya dia mengatakan cinta kepada kaum mukminin, zahirnya. Tapi lainnya dari hatinya mereka benci. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Dalam surah Al-Baqarah ayat 14. Apabila mereka bertemu dengan orang-orang beriman, mereka mengatakan kami beriman. Kalau mereka kembali kepada setan-setan mereka, setan-setan mereka, tokoh-tokoh mereka, mereka mengatakan kami bersama kalian. Sesungguhnya kami ini hanya memperolok-olok kaum muslimin. Jadi kerjaan mereka selalu memperolok-olok kaum muslimin, memperolok-olok sunnah-sunnah Nabi SAW. Selalu seperti itu. Memperolok Al-Quran dan sunnah. Itu kerjaannya mereka. Dan mereka terus seperti itu, mengejek-ngejek kaum mukminin, enggak pernah berhenti. Makanya Allah membalas mereka, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudun fi tughyanihim ya'mahun. Dan Allah mengolok-olok mereka dan Allah membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan mereka. Kemudian ini panjang ini. Tentang ciri mereka dalam Al-Quran, Allah sudah sebutkan bahwa mereka itu berat kalau menerima wahyu, artinya mendengar ayat Al-Quran, sunnah, mereka berat itu. Makanya Allah sebutkan summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Berat. Dan seperti halilintar, makanya bisa baca di surah Al-Baqarah. Seperti halilintar yang menyambar mereka ketika mereka mendengar wahyu itu. Kemudian di antara tanda mereka lagi, yaitu mereka itu riya dan malas dalam melaksanakan ibadah. Riya dan malas dalam melaksanakan ibadah. Allah sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 142, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Apabila mereka berdiri salat, mereka malas salatnya. Mau berjamaah malas, ketika sampai di masjid juga malas mereka. Berdiri malas. Mereka riya kepada manusia dan mereka tidak ingat kepada Allah kecuali sedikit. Surah An-Nisa ayat 142. Kemudian di antara cirinya lagi mereka yatarabbasuna ad-dawair bi ahli sunnati wal Qur'an. Mereka selalu mengintai
menunggu giliran kapan kaum muslimin ini kalah. Mereka selalu menunggu dari Ahlus Sunnah dan Ahlul Quran ini kapan mereka mendapatkan kejelekan. Mereka menunggu kejelekannya. Kalau kaum muslimin mendapatkan kejelekan, senang mereka. Tapi kalau kaum muslimin melakukan kebaikan, itu sedih mereka. Dan Allah sebutkan demikian di dalam Al-Quran. Di antaranya di dalam surah An-Nisa di ayat 141 dan juga dalam surah Ali Imran Allah sebutkan tentang mereka. Nanti antum lihat itu. Jadi in tamsaskum hasanatun tasu'hum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Apabila kalian mendapatkan kesenangan, sedih mereka. Sedih. Kalau kalian senang, mereka sedih. Kalau kalian mendapatkan kejelekan, mereka gembira. Kemudian mereka ini perkataannya mereka itu menakjubkan. Kalau orang dengar perkataannya, Masya Allah, bahasa Arabnya pintar, bahasa Inggrisnya pintar, ngomongnya, retorikanya Masya Allah, menakjubkan orang. Dan Allah sebutkan di antara ciri mereka dalam surah Al-Baqarah ayat 204. Wa minan nasi man yu'jibuka qawlu fil hayati dunya wa yashhadullah ala ma fi qalbi wa huwa aladul khisam. Di antara manusia ada yang menakjubkan perkataannya dalam kehidupan dunia, menakjubkan kamu. Dan Allah saksikan di hatinya bahwa dia adalah musuh yang sangat kepada Islam ini. Aladul khisam. Dan semua perintah mereka membawa kepada apa? Kerusakan. Semuanya. Dan mereka selalu menyuruh kepada apa? Yang mungkar. Dan sudah saya sebutkan pada pekan yang lalu dalam surah apa itu? Bahwa orang munafik dan munafik laki perempuan selalu menyuruh kepada kemungkaran. Di surah apa? Pekan yang lalu. Itu lihat setan antum. Surah antum nggak ngaji kali ya? Tidur kali antum. Surah apa? Ayat 67. Harus cepat jawabnya. Jangan mengang-mengong. Surah Munafikun ayat 67. Surah At-Taubah ayat 67. At-Taubah ayat 67. Al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum nasallahu fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Orang munafik laki-laki dan munafik perempuan sebagian sebagai penolong sebagian yang lain. Mereka menyuruh yang mungkar. Perhatikan tuh. Dan melarang dari yang ma'ruf. Mereka genggam tangan mereka. Artinya mereka ini orang-orang yang bakhil. Pelit mereka ini. Nasallahu fanasiyahum, Allah melupakan mereka. Mereka lupa kepada Allah. Allah melupakan mereka. Innal munafiqina humul fasiqun. Orang munafik itu adalah orang-orang fasik. Dan mereka, kalau kata Ibnu Qayyim, kalau mereka diajak untuk berhukum dengan wahyu Quran Sunnah, mereka lari, nggak mau mereka. Mereka tidak mau, bahkan mencegah manusia supaya tidak berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya. Itu orang munafik. Allah sebutkan dalam surah An-Nisa di ayat 61. Kemudian diantaranya lagi dikatakan oleh Ibnu Qayyim, mereka ini bentuk tubuhnya bagus, mereka gagah, mereka ahsanun nasi ajsaman wa ahlahum lisanan wa altafuhum bayanan wa akhbathuhum quluban wa ad'afuhum jananan fahum kal khushubil musannada allati la thamara laha. Mereka tubuhnya ini bagus, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, gagah, lisannya manis, gitu ucapannya. Mereka juga lembut dalam menjelaskan kepada manusia, tapi mereka akhbathum quluban, hatinya paling jelek mereka ini munafik. Ad'afum jananan, mereka adalah orang yang paling lemah anggota tubuhnya.
lemah. Mereka ini seperti kayu yang disandarkan, yang tidak mempunyai buah sama sekali. Artinya mereka ini selalu bersandar kepada siapa aja yang dianggap kuat oleh mereka. Kalau pemerintahnya kuat, dia bersandar kepada pemerintah yang ada. Kalau lengser, nah dicari lagi tuh untuk tempat bersandar. Allah sebutkan mereka itu seperti apa? Khusyubum musannada dalam surah Al-Munafiqun di ayat 4. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa yaqulu tasma' liqawlihim ka'annahum khushubun musannada yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim humul adu fahdharhum qatalahumullah anna yufakun. Kata Allah, apabila engkau melihat mereka, menakjubkan kamu tubuh mereka itu. Dan jika berkata, maka dengarkan perkataan mereka. Mereka itu seperti kayu yang disandarkan, yang mereka menganggap semua teriakan kembali kepada mereka. Mereka pada hakikatnya musuh. Musuh, kata Allah. Humul adu. Hati-hati kepada mereka. Maka Allah itu membinasakan mereka di mana saja mereka berada. Artinya Allah memerangi mereka. Kemudian di antara ciri mereka, yuakhiruna as-salata an waqtil awal. Mereka selalu mengakhirkan salat dari waktunya. Kalau subuh, fasubhu 'inda tulu'i syams. Kalau subuh mereka salatnya kapan? Kalau matahari sudah terbit baru salat. Baru bangun. Ini orang-orang munafikin. Salatnya kapan? Kalau subuh matahari terbit. Wal asru 'indal ghurub. Kalau asar ketika menjelang matahari terbenam baru salat dia. Di hadis juga Nabi sebutkan demikian, sahih hadisnya. Nabi sebutkan orang munafik itu ketika asar itu dia enggak salat pada waktunya, enggak. Kapan? Pas menjelang terbenam baru salat dia. Dan salatnya cepat. Wa yanquruna naqral ghurab. Dia udah seperti burung mematuk aja sudah, cepat salatnya. Enggak ingat kepada Allah sama sekali mereka. Ini ciri-ciri mereka, orang-orang munafikin. Kemudian yang terakhir, Ibnu Qayyim menyebutkan mereka ini benci kepada Quran, mereka benci kepada sunnah. Maka Allah hapuskan amal mereka. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Karena mereka tidak mau terima Quran dan sunnah, berat bagi mereka, mereka benci, maka Allah hapuskan amal mereka. Dan ini banyak, kalau bicara soal munafik ini banyak. Tapi kita tetap wajib berhati-hati dan waspada kepada mereka. Allah sudah sebutkan jelas dalam Al-Quran tentang ciri mereka, jelas. Nabi sudah sebutkan dalam sunnah jelas tentang ciri mereka. Kita wajib berhati-hati. Bahkan Quran itu menyebutkan mereka dengan jelas, gitu. Karena banyaknya mereka di muka bumi ini, dan juga di jalan-jalan dan tempat-tempat tertentu. Kemudian disebutkan bagaimana para sahabat radhiyallahu ajma'in, mereka ini takut jatuh ke dalam kenifakan, seperti yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dari sahabat dari Ibnu Abi Mulaikah, tadi sudah saya sebutkan di halaman 387, disebutkan bahwa adraktu 30 min ashabi Muhammad SAW kulluhum yakhafun nifaq ala nafsihi ma minhum ahadun yaqulu inna imanahu ka iman Jibril wa Mikail. Kata Ibnu Abi Mulaikah rahimahullah, aku menemui 30 para sahabat Nabi Muhammad SAW, semuanya takut kemunafikan atas dirinya. Nggak ada seorang mengatakan bahwa iman mereka seperti iman Jibril dan Mikail. Nggak ada. Dan antum perhatikan yang terakhir, bahwa munafik dibangun di atas 2 tiang. Jadi zar'un nifaq yang butuh ala saqiyataini, saqiyatul kadzib wa saqiyatur riya. Bahwa munafik itu tumbuh
dan dibangun di atas dua tiang. Yang pertama tiang kebodohan, tiang kedustaan, yang kedua tiang riya. Mereka kerjaannya dusta dan riya dalam amal-amalnya. Dan tempat keluarnya dari dua mata. Wa makhrajuhuma min ainaini. Makhraj, tempat keluar mereka dari dua mata. Aini dha'fil basira wa aini dha'fil azimah. Yaitu mata kelemahan hatinya dan mata kelemahan dia semangatnya. Makanya mereka ini adalah orang-orang yang malas. Dan mereka orang yang tidak punya ilmu sama sekali. Makanya munafik itu nggak ada pemahaman dia tentang agama yang benar, nggak ada dia. Hanya atasnya aja. Karena kefakihan tentang agama nggak dimiliki oleh orang munafik. Itu dha'ful basirah mereka. Itu ada hadis yang sahih tentang itu. Dan antum perhatikan lagi ini bahwa Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan ini hadisnya hasan. Nabi menyebutkan yang wajib kita hati-hati bahwa aktsaru munafiqi ummati qurra'uha. Aktsaru munafiqi ummati qurra'uha. Kebanyakan munafik umatku yaitu para qari, para pembaca Al-Qur'an. Rata-rata mereka adalah munafik. Karena umumnya mereka riya. Ingin didengar oleh manusia, ingin dilihat oleh manusia, ingin dipuji oleh manusia, dan ingin mendapatkan sesuatu dari manusia. Aktsaru munafiqi ummati qurra'uha. Kebanyakan munafik umatku para qari'nya, para pembaca Al-Quran. Maka itu hati-hati. Kalau pembaca Al-Quran, awalnya dia hafal Quran, dia berusaha untuk mengamalkan, tapi kadang-kadang karena terus timbul setan menggoda dia, apalagi kalau sudah punya teman disanjung segala macam, itu timbul riya. Ketika udah riya, udah awalnya nifak kecil, lama-lama jadi nifak besar, dan juga bisa mengeluarkan orang dari Islam. Kalau antum melihat ada orang-orang yang dia hafal Quran, dari kecilnya hafal Quran, tapi kemudian dia bergabung dengan kelompok-kelompok yang juga adalah kelompok munafik. Mereka akhirnya jadi munafik dia. Untuk kelompok Syiah, jadi kemudian dia jadi tokohnya. Sambil satu contoh aja, ini banyak contohnya. Ada orang yang hafal Quran, awalnya hafal Quran dia, hafal. Terus lama-kelamaan dia besar, bergabung dia dengan tokoh-tokoh Syiah. Akhirnya hilang tuh hafal Qurannya. Bahkan dia juga menolak yang lainnya tentang keimanan kepada yaumul akhir dan yang lainnya. Itu hilang. Yang dicontohkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dan juga oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang mungkin antum baru dengar, Ibnu Sina. Bahkan Ibnu Qayyim menyebutnya dengan kalimat Imamul Mulhidin, imamnya para ateis. Itu Ibnu Sina awalnya hafal Quran, dan contoh banyak sepanjang sejarah. Gitu. Ketika awalnya dia Masya Allah hafal Quran, hadis, atau sebelumnya, jauh sebelumnya, yang pernah saya bawakan juga di sini, yaitu Abdurrahman bin Muljam Al-Muradi hafal Quran sampai Umar bin Khattab radhiyallahu an menyuruh kepada Amr bin As waktu menaklukkan Mesir. Kata Umar, tolong buatkan dia rumah dekat masjid supaya dia mengajarkan anak-anak Al-Quran. Abdurrahman bin Muljam Al-Muradi. Kemudian dia ngajarkan betul anak-anak Quran segala macam. Kemudian bergaul dengan siapa? Dengan Khawarij. Jadi Khawarij dia. Jadi Khawarij. Terakhir bergabung dengan Khawarij untuk memerangi Ali bin Abi Thalib.
Ini zaman Umar berlalu, Umar meninggal dunia. Kemudian Utsman. Kemudian setelah itu zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ini Khulafaur Rasyidin radhiyallahu ajma'in. Di zaman Khalifatul Rasyid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dia ikut memerangi Ali. Abdurrahman bin Muljam al-Muradi. Akhirnya dia ini hafal Quran dan mengajar Quran. Terakhirnya gimana dia? Dia bunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Pembunuhnya Abdurrahman bin Muljam al-Bukhari. Awalnya dia bagus, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani, wa khutima bisyarrin. Ditutup kehidupannya dengan kejelekan. Dia membunuh seorang muslim tempatin neraka, apalagi membunuh Khalifatul Rasyid yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dijamin dengan surga. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam al-Bukhari. Akhirnya ayatnya gimana? Ditutup dengan kejelekan. Makanya hati-hati. Artinya ketika saya jelaskan seperti ini bukan berarti kita tidak baca Quran, tetap wajib baca Quran setiap hari, paling enggak 1 juz. Kalau bisa 2 juz, dan juga berusaha untuk menghafal. Tapi di samping itu kita berusaha untuk memahami isi Al-Quran, karena Al-Quran untuk ditadabburkan isinya. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak tadabbur Al-Quran atau di hati mereka ada gemboknya? Terus pelajari Al-Quran, pahami isinya, dan yang paling penting lagi amalkan Al-Quran untuk diamalkan isinya. Amalkan. Yang pertama kali berkaitan dengan amal apa? Berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan tauhid. Kemudian berkaitan dengan yang lainnya lagi. Kita sholat, yang lainnya harus tegakkan itu. Jadi ini supaya apa? Hilang tuh sifat-sifat nifaknya dari kita. Karena umumnya orang pengen dihargai, pengen dipuji, disanjung, itu manusia seperti itu. Dan setan terus menggoda dia. Maka itu harus dihilangkan. Tapi baca Quran tetap, menghafal Quran tetap. Dan kita berusaha untuk mengamalkan. Tapi berlindung pada Allah dari sifat riya, dari sifat dusta, dari sifat nifak. Berlindung pada Allah agar kita dijauhkan. Saya pikir cukup itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.